Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tersambar kereta api, seorang gadis muda ditemukan tewas di jalur kereta api di Kota Prabu Mulih. Seorang remaja berusia 11 tahun di Kota Palembang tewas tenggelam saat berenang bersama temannya di Sungai Musi. Banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai surut, para guru bersihkan sekolah dari lumpur. Seorang remaja berusia 11 tahun di Kota Palembang tewas tenggelam saat berenang bersama temannya di Sungai Musi. Jasad korban ditemukan di dekat dermaga apung setelah 2 hari pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian remaja berusia 11 tahun yang tenggelam di Sungai Musi, Palembang pada Sabtu siang pekan lalu. Korban bernama Fatur Rahman, merupakan warga Bukit Kecil, Kota Palembang. Pencarian dilakukan dengan menyisiri aliran Sungai Musi dengan menggunakan perahu karet dan speedboat. Jasad korban akhirnya ditemukan tim SAR di dekat dermaga Sekanak atau berjarak 500 meter dari lokasi pertama kali tenggelam. Tim SAR membutuhkan waktu 2 hari untuk menemukan jasad korban. Guna kepentingan penyidikan, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk divisum. Korban ditemukan di dekat dermaga terapung, sekitar 500 meter dari lokasi kejadian TKP. Untuk korban atas nama Fatur Rahman, usia sekitar 11 tahun. Untuk potensi yang terlibat tim SAR gabungan itu terdiri dari Basarnas, ini Polairut, Satpol Air, PMI, TNI AL. Rombong dia itu, kami setelah dia ngilang balik kan. Emang sering tapi mereka mandi di sini? Iya, tiap sore. Tiap sore. Jadi kapan nggak? Sekitar jam 3 lah. Dari jam 3 sore. Tapi sampai ini hari siang ini belum ada yang pencarian atau gimana? Belum cari. Mungkin keluarganya mungkin susah juga. Ada sebentar baik katanya datang. Peristiwa ini bermula saat korban bersama temannya berenang di tepi Sungai Musi di kawasan Benteng, Kuto Besak, Palembang. Diduga korban tenggelam setelah tubuhnya terseret oleh derasnya arus Sungai Musi pada saat kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Ogan Ilir belum juga surut. Akibatnya, sebuah sekolah dasar yang berada di Muara Kuang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seluruh siswa terpaksa diliburkan. Sudah 4 hari banjir melanda desa Sri Menanti, Kabupaten Ogan Ilir. Banjir tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun juga gedung SD negeri sehingga air masuk ke seluruh ruangan kelas dan ruang guru. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Tak hanya itu, banjir yang tak kunjung surut ini juga membuat warga mulai terserang penyakit. Mereka mengeluhkan gatal, mual, dan diare. Warga pun mulai mendatangi posko kesehatan yang berada di balai desa dan rumah kepala desa setempat. Salah satu desa Sri Menanti itu ada posko kesehatan desa yang standby tenaga kesehatan untuk mengecek apabila ada warga-warga yang terkena penyakit akibat dari banjir-banjir yang terjadi di daerah setempat. Di salah satunya itu di poskesdes di rumah kades di Desa Sri Menanti, kami tinjau kemarin. Kalau prediksinya ini sebenarnya tidak lama, paling lama kurang lebih 1 minggu dan tetap diwaspadai ini air akan mengalir ke hilir. Dan, himbauan dari kami agar warga tetap waspada, apalagi yang tinggal di bantaran-bantaran sungai, waspada akan terjadinya longsor ataupun terbis tanah di pinggiran bantaran sungai.
Meski ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter, namun warga masih tetap bertahan di rumah sambil berharap banjir segera surut. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ogan diimbau tetap waspada, mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan mengguyur Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan banjir yang merendam 4 desa di Kecamatan Kuang Dalam, Kabupaten Ogan Ilir semakin meluas. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di wilayah itu. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Kuang Dalam, Kabupaten Ogan Ilir belum juga surut hingga Minggu pagi. Curah hujan yang masih tinggi membuat banjir kian meluas. Salah satu wilayah yang terparah akibat dilanda banjir adalah di Desa Seri Menanti dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1,5 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, namun juga meluas hingga ke jalan-jalan desa. Data dari pemerintah Desa Seri Menanti menyebutkan jumlah rumah warga terdampak banjir kini menjadi 208 rumah. Dampak banjir lebih kurang 280 rumah yang ada di Desa Seri Menanti. Kami berharap kepada pemerintah kabupaten atas banjir yang cukup drastis dalam ini yang sangat luar biasa. Kami mengharap bantuan, obat-obatan dan lain sebagainya untuk kebutuhan di Desa Seri Menanti dan sekitarnya, Pak. Kalau melihat situasi air saat ini dipastikan masih bertambah. Hingga akhir pekan lalu, warga korban banjir juga belum menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat, baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Selain Desa Seri Menanti, banjir akibat luapan Sungai Ogan ini juga merendam 3 desa lainnya, yaitu Desa Kuang Anyar, Rantau Tialang, dan Desa Munggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, pasca dilanda banjir, aktivitas belajar mengajar SD Negeri 12 Batu Raja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu lumpuh. Para guru pun bahu-membahu membersihkan sekolah agar dapat digunakan kembali seperti semula. Sejumlah guru SD Negeri 12 Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu bergotong royong membersihkan sekolah tempat mereka mengajar. Fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru penuh dengan lumpur. Ratusan buku pelajaran dan dokumen sekolah juga banyak yang rusak terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini terganggu. Pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa karena ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyebutkan, gedung sekolah yang terdampak banjir kali ini sebanyak 20 sekolah, terdiri dari 15 gedung SD dan 5 gedung SMP. Sekolah SD ada lebih kurang 15 SD yang terdampak banjir dan SMP lebih kurang ada 5 SMP. Yang tingginya sebatas 2 meter lebih. Yang paling banyak itu bangku, buku-buku sekolah, komputer, ya, yang tidak sempat diselamatkan oleh Bapak Ibu guru kita karena debit air cepat sekali meningkatnya kemarin. Yang jelas untuk sementara ini karena ini dalam masa ujian, kami akan melihat situasi. Kalau nanti suatunya bagus, akan kita tindak lanjuti evaluasi. Tapi kalau belum, kita lihat situasi yang kondusif nanti. Pihak sekolah belum dapat memastikan kapan siswa bisa kembali ke sekolah, mengingat fasilitas dan peralatan sekolah banyak yang rusak. Banjir yang merendam wilayah Batu Raja disebabkan meluapnya Sungai Ogan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa pekan lalu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ridho Yahya, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.